Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlak dengan NIM F221230053. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah struktur konstruksi dan utilitas bangunan bentang lebar mengenai struktur space frame. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu definisi. Jadi definisi struktur space frame adalah sistem rangka 3 dimensi yang terdiri dari elemen-elemen batang yang dihubungkan membentuk suatu pola geometri. Untuk kelebihannya yaitu pertama, yang kelebihan space frame adalah salah satu keuntungannya yang paling besar dari sebuah struktur space frame adalah strukturnya yang terbilang sangat ringan. Yang kedua yaitu batang-batang space frame biasanya diproduksi secara massal di pabrik sehingga dapat memberikan keuntungan sistem industri konstruksi. Yang ketiga, sebuah struktur space frame memiliki kekakuan yang cukup meskipun memiliki struktur yang ringan. Hal ini disebabkan oleh adanya elemen 3 dimensi, unsur-unsur penyusunnya yang bekerja secara penuh dalam menahan beban-beban terpusat simetris. Yang keempat yaitu struktur space frame memiliki bentuk fleksibel. Yang kedua yaitu kekurangan space frame. Yang pertama, harganya yang terbilang mahal. Elemen-elemennya dipesan dari pabrik dan pemesanan itu terbilang cukup mahal dalam hal struktur maupun konstruksi. Jadi harga biayanya sendiri dari pabrik-pabrik yang bisa dibilang lebih mahal dari harga-harga pesanan atau di toko-toko yang terbilang murah di pasaran. Untuk yang kedua yaitu tenaga ahlinya masih sedikit. Struktur space frame jarang digunakan, hanya pada bangunan-bangunan tertentu saja, sehingga ahli dalam bidang ini masih terbilang sangat sedikit. Yang ketiga yaitu tidak tahan api. Untuk selanjutnya itu objek bangunan space frame. Kali ini saya akan melakukan analisis tentang objek bangunan space frame yaitu The Water Cube Beijing, China. The Water Cube Beijing, China, pusat akuatik nasional Beijing yang juga dikenal sebagai The Water Cube atau disingkat H2O3 adalah sebuah pusat akuatika yang dibangun di samping Stadion Nasional Beijing untuk Olimpiade Beijing 2008 dengan kapasitas 17.000 orang. Groundbreaking stadion ini dilakukan pada tanggal 24 Desember 2003. Selanjutnya jenis space frame yang digunakan. The Water Cube atau National Aquatic Center Beijing menggunakan jenis space frame yang sangat inovatif dan unik, yaitu W-Air Pelan Space Frame atau Bubble-like Polyhedral Structure. Struktur ini terinspirasi oleh pola gelembung sabun alami atau foam structure yang dioptimalkan secara matematis untuk menciptakan sistem yang efisien dan estetis. Struktur W-Air Pelan adalah struktur 3 dimensi yang menggambarkan busa gelembung berukuran sama. Struktur ini ditemukan oleh Dennis W-Air dan Robert Pelan pada tahun 1993. Karakteristik struktur W-Air Pelan. Struktur ini merupakan solusi terbaik untuk masalah Kelvin tentang penataan ruang dengan sel-sel volume yang sama dan luas permukaan minimum. Struktur ini terdiri dari 2 jenis gelembung yang berbeda, yaitu dodecahedron tidak beraturan dan tetrakaidekahedron. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip space frame. Secara khusus, prinsip konstruksi struktur baja rangka ruang mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu koneksi simpul. Struktur baja rangka ruang menghubungkan komponen melalui simpul dengan beberapa komponen terhubung ke setiap simpul untuk membentuk struktur kisi spasial. Koneksi simpul ini biasanya dibuat menggunakan baut, pengelasan, paku, keling, dan lain-lain. Untuk memastikan bahwa koneksi antara simpul
dan komponen kuat dan andal. Yang kedua yaitu elemen tarik dan tekan. Komponen struktur rangka baja terutama terdiri dari elemen tarik dan tekan. Dengan elemen tarik terutama menahan tarik dan elemen tekan terutama menahan gaya tekanan atau komponen ini biasanya terbuat dari tabung baja atau batang baja. Yang ketiga yaitu simpul pipa baja. Dalam struktur rangka baja, simpul pipa baja merupakan komponen penting yang menghubungkan elemen tarik dan tekan. Simpul pipa baja biasanya terdiri dari beberapa pipa baja dan pelat simpul yang dihubungkan dengan baut atau pengelasan. Yang keempat yaitu penyangga diagonal. Untuk meningkatkan stabilitas dan kekakuan struktur baja rangka ruang seringkali menyertakan penyangga diagonal. Penyangga diagonal biasanya terdiri dari anggota tarik dan tekan, dan pemasangannya dapat sangat meningkatkan ketahanan angin dan ketahanan seismik struktur. Yang kelima yaitu tumpang tindih. Dalam struktur rangka baja, tumpang tindih antar komponen sangat penting. Tumpang tindih harus ditempatkan di titik simpul dan area kontak antar komponen harus besar dan memastikan kekuatan dan stabilitas struktur. Untuk yang terakhir yaitu gambarnya bisa dilihat, yaitu ada perspektif, terus ada gambar saat proses atau pembuatan the water cube Beijing pada saat itu, terus dilengkapi dengan desain-desain dan juga denah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.